Six Sigma dan ISO manajemen mutu. Konsep Six Sigma. Six Sigma adalah metodologi peningkatan kualitas berbasis data yang bertujuan untuk mengurangi cacat dan variasi proses mendekati nol. Istilah Six Sigma berasal dari statistik di mana sigma adalah simbol standar deviasi. Pada level Six Sigma, sebuah proses hanya menghasilkan 3,4 cacat per 1 juta kesempatan. Defect per million opportunity. Ini setara dengan tingkat kualitas 99,99%, hampir mendekati 100%. Metodologi yang digunakan dalam Six Sigma itu ada namanya DMAIC. Fase D itu adalah fase define, mendefinisikan. Ini bertujuan mendefinisikan masalah, tujuan proyek, dan lingkup perbaikan secara jelas. Pada fase ini, tim menetapkan voice of customer dan menerjemahkannya ke dalam critical to quality. Fase measure, mengukur. Fase mengukur bertujuan untuk mengukur kinerja proses saat ini secara kuantitatif. Data yang dikumpulkan sebagai dasar perbandingan setelah perbaikan dilakukan. Biasanya metrik yang digunakan adalah defect per million opportunity, Six Sigma, proses capability, dan proses capability index-nya. Fase analyze. Fase analyze bertujuan mengidentifikasi akar penyebab masalah, root cause-nya. Bisa menggunakan tools 7 QC tools atau bisa menggunakan alat analisis lainnya, tapi yang paling populer biasanya itu menggunakan 7 tools. Fase I, improve. Ini bertujuan mengembangkan, menguji, dan mengimplementasikan solusi untuk menghilangkan akar penyebab masalah yang telah teridentifikasi. Fase C yaitu mengendalikan atau kontrol, mempertahankan, memonitoring agar prosesnya tidak kembali ke seperti semula. Ini sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan. Untuk sistem manajemen mutu sendiri itu diatur di ISO 9001 tahun 2015. Ini adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh International Organization of Standard atau ISO. Standar ini dapat diterapkan oleh organisasi dan berbagai jenis ukuran di seluruh dunia. Prinsipnya, yang pertama itu fokus pada pelanggan, yaitu memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan, pemimpin menciptakan kesatuan tujuan dan arah. Ketiga, keterlibatan orang, semua karyawan memahami dan berkontribusi pada kualitas. Yang keempat, pendekatan proses, hasil konsisten dicapai melalui manajemen proses. Peningkatan, organisasi terus-menerus mencari cara untuk berkembang. Prinsip yang selanjutnya itu pengembalian keputusan berbasis bukti. Keputusan itu berdasarkan analisis data dan informasi, bukan based on dari informasi yang subjektif. Yang terakhir itu adalah manajemen hubungan, kelola hubungan dengan pihak yang berkepentingan. Struktur ISO 9001 tahun 2015. Biasanya di ISO itu dia terdiri, di ISO 9001 khususnya itu dia terdiri dari 10 klausul. Klausul 1 sampai 3 itu berisi tentang ruang lingkup, referensi, dan istilah-istilah. Kemudian klausul 4 itu konteks organisasi. Yang kelima kepemimpinan, yang keenam perencanaan, klausul 7 dukungan, klausul 8 operasi, klausul 9 evaluasi kinerja, dan klausul 10 itu peningkatan. Nah, bagaimana sih cara mengintegrasikan Six Sigma dan ISO 9001? Nah, ini merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam manajemen kualitas. Di ISO 9001 menyediakan kerangka sistem manajemen, apa sih yang harus dilakukan, kemudian tahapannya apa saja. Sedangkan Six Sigma menyediakan metodologi peningkatan yang kuat, bagaimana cara kita memperbaikinya. Aspeknya sama yang kita ukur, itu ada fokus, pendekatan, metodologi, skop, peran, ukuran keberhasilan, dan waktu implementasinya. Sekian, terima kasih semuanya.